Halo teman-teman, wah nggak kerasa nih ya kita sudah di penghujung tahun 2022. Dan ini aku lagi ada di Tanjung Sari di Sumedang atau di Jawa Barat ya. Dan mohon maaf banget ini setupnya sangat-sangat sederhana karena aku lagi nggak di rumah. Dan di kesempatan kali ini atau di video ini aku mau sedikit bercerita tentang rewind aku atau perjalanan aku selama tahun 2022. Jujur ya, di tahun 2022 ini termasuk banyak aku ngetrip dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mau tahu gimana atau mau tahu aku kemana aja di tahun 2022 ini, ikutin terus video ini sampai selesai. Kali ini aku buat hanya untuk sedikit bercerita dan mengulang aku kemana aja di tahun 2022. Soalnya waktu tahun 2021 itu aku juga udah pernah bikin rewind juga. Mungkin bagi teman-teman yang belum nonton, cek aja di kumpulan video aku. Dan langsung aja kita mulai dan mungkin ceritanya kita tarik ke awal bulan Januari tahun 2022. Ini trip perdana aku di awal tahun 2022, yaitu di bulan Januari pada tanggal 14 sampai tanggal 19 kalau nggak salah, dan itu diawali dengan solo trip. Jadi ini merupakan solo trip terjauh aku dari Palembang ke Jogja ya. Dan waktu itu aku naik Putra Remaja dari Palembang ke Jogja. Itu aku start dari Putra Remaja yang ada di Palembang dan finish di Terminal Jombor, Yogyakarta. Sesampainya di Jogja itu dari Terminal Jombor aku langsung ke hotel. Jadi aku di Jogja itu nginep 1 malam di Hotel Bobo Box kalau nggak salah, itu di ini ya, di Jalan Malioboro lokasinya. Dan esok harinya tanggal 16 aku pulang ke Jakarta, itu naik Pandawa 87. Nah di trip Pandawa 87 ini identik banget sama snacknya karena waktu itu servis snacknya banyak banget. Dan sesampainya di Jakarta itu aku turun di Terminal Pulau Gebang kalau nggak salah ya. Dari Terminal Pulau Gebang itu aku ke Cikarang dulu. Itu aku pulang ke rumah, nginep beberapa hari, istirahat beberapa hari di rumah. Baru di tanggal 19-nya aku balik ke Empat Lawang. Dari Bekasi ke Empat Lawang itu naik FRC. Nah ini sebenarnya mengulang trip yang lama karena udah mungkin sekitar 10 tahunan aku nggak naik FRC. Terakhir itu waktu masih SMA atau awal-awal kuliah gitu, karena kan waktu itu masih bolak-balik Jakarta Padang kan, jadi masih sering naik FRC. Selanjutnya di bulan Februari dari tanggal 17 sampai tanggal 20 itu aku jalan-jalan bareng keluarga ke Subang terus ke Bandung ya. Tapi di sini aku nggak naik bis, jadi nggak aku dokumentasiin. Lanjut di bulan Maret sama April itu aku nggak ada ngetrip ya, karena kalau nggak salah bulan April itu bertepatan sama bulan puasa juga, jadi itu vakum dulu 2 bulan. Dan selanjutnya itu aku ngetrip di bulan Mei, sebenarnya bukan trip jauh juga sih, jadi itu aku jalan-jalan pakai motor karena udah lama juga nggak jalan-jalan pakai motor dari Tebing Tinggi ke Lubuk Linggau, dan itu tujuannya kalau nggak salah mau servis motor ya. Di bulan Juni itu aku ngetrip solo trip lagi dari Palembang ke Muara Enim, dan aku nyobain bis Sinar Dempo. Sebenarnya aku itu udah lama pengen nyobain medium bus dengan mesin depan kan, dan kebetulan waktu itu aku dapet jatah Mercy OF 917. Dan di trip ini kalau nggak salah itu dari awal aku berangkat sampai aku turun di Muara Enim itu cuacanya buruk banget, hujan terus, hujan lebat. Kalau nggak salah juga waktu itu aku sampai kedinginan karena AC-nya juga bocor. Lanjut ke bulan Juli. Jadi di bulan Juli ini aku ngincer pemain Tanjung Enim. Jadi waktu itu aku naik Lorena sama Eva Star. Perginya aku naik Lorena, itu start dari Tanjung Enim dan turun di flyover Cibarusah, Cikarang Barat ya. Di trip kali ini aku seneng banget
karena aku berkesempatan lagi nyobain PO favorit, karena udah lama banget ya aku nggak naik PO Lorena ini. Dan setelah beberapa hari di Cikarang, tanggal 23 aku balik ke Tanjung Inim lagi, atau ke Muara Inim. Jadi aku turun di Muara Inim, dari Bekasi ke Muara Inim aku naik Epastar. Nah, jadi naik PO Epastar ini kali kedua aku ya. Jadi di tahun 2021 itu aku juga udah naik Epastar, itu yang SIN 11 atau social distancing. Dan untuk kali ini, untuk di tahun 2022 ini aku naik yang SIN 22 tapi dengan leg rest. Di bulan Agustus ini termasuk trip berkesan juga bagi aku, karena aku berkesempatan untuk hadir di Gias. Dan waktu itu aku start di tanggal 10 Agustus, itu dari Palembang ke Jakarta. Jadi aku naik Rosalia Indah dan turun itu di Terminal Kampung Rambutan. Di sini aku juga seneng banget karena bisa nyobain PO Rosalia Indah, karena kalian tahu sendiri kan PO Rosalia Indah ini terkenal banget sama kenyamanannya dan servisnya. Pada tanggal 12-nya, dan itu hari dimana aku menghadiri Gias 2022. Dan di situ aku seneng banget karena aku bisa melihat bis-bis baru dan juga dapat pengalaman dan pelajaran baru. Lanjut di tanggal 14 itu, sebelum balik ke Sumatera, aku menyempatkan diri untuk nyobain bis elektrik. Karena sebelumnya aku belum pernah nyobain bis elektrik, jadi aku pengen ngerasain gimana sih rasanya naik bus elektrik keliling kota Jakarta. Setelah beberapa hari berkegiatan di Jakarta, jadi di tanggal 15 Agustus aku balik ke Sumatera, dan kali ini aku mau nyobain bis CSH 88 itu dari Jakarta, dari Terminal Kalideres, dan finish di Empat Lawang. Lanjut ke bulan selanjutnya, itu bulan September. Pada tanggal 14 September itu aku lagi ada di kota Bandung, dan itu aku berkesempatan untuk menghadiri acara rotesnya Hino ya. Waktu itu aku nyobain bis terbarunya Hino, yaitu RK280 dan RM280 dari Gol Parahyangan ke Purwakarta. Dan acaranya seru banget, dan aku juga seneng banget bisa nyobain produk terbarunya Hino ini. Nah, setelah acara di Bandung itu sebenarnya aku ngetrip lagi ke Jawa Timur, tapi videonya belum tayang, masih dalam penggarapan video. Mungkin setelah video ini, video trip ke Jawa Timurnya bakalan tayang ya. Jadi ditunggu aja trip ke Jawa Timurnya. Pada bulan Oktober, karena ada kegiatan di Magelang, jadi aku ngetrip ke Magelang. Dan trip ini aku awali dari Sukabumi, itu naik KA Pangrango dari Sukabumi ke Jakarta, atau ke Bogor ya waktu itu. Jadi aku turun di Bogor dan lanjut ke Jakarta. Dan pada tanggal 27-nya itu aku langsung dari Jakarta naik OBL ke Magelangnya. Sebenarnya tujuan OBL itu ke Jogja ya, karena aku berkegiatan di Magelang, jadi aku cuma sampai Magelang aja waktu itu tripnya. Sesampainya di Magelang itu aku langsung ke penginapan, dan esok harinya aku ada acara Hino juga, yaitu acara penyerahan unit Skylander ke PO Pandawa. Dan di sore harinya setelah acara itu aku langsung balik ke Jakarta lagi, naik Sinar Jaya dari Magelang ke Jakarta. Dan trip waktu itu juga merupakan trip berkesan juga, karena harga tiketnya juga cukup murah, tapi servisnya cukup oke. Di bulan November itu di tanggal 10 aku berkesempatan untuk nyobain KA Siliwangi dari Sukabumi ke Cipatat, dan ini harganya cukup murah ya, cuman Rp5.000 aja. Dan trip terakhir itu di bulan Desember pada tanggal 17 Desember, dan ini aku berkesempatan untuk menghadiri acara Hino juga ke Purwakarta, yaitu ke HTSCC Purwakarta.
Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit rangkuman perjalanan aku dari awal tahun 2022, dari Januari sampai ke Desember tahun 2022 ya. Dan di tahun 2022 ini emang lumayan cukup banyak aku ngetripnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga teman-teman suka sama videonya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.